Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk rekaman pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke saham pertama, ASII yang ditutup di harga 5.025 terkoreksi 1,47%. Dan kalau dilihat dari asing net buy, kalau diakumulasi seminggu kemarin juga asing itu masih bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya SCI masih ada akumulasi walaupun tipis. Secara teknikal wajar kepatok resisten ya. Jadi turun-turun tipis nggak masalah. Yang penting jangan jebol berapa? 4950 sebenarnya ya. Tapi seperti ini nih Bapak Ibu tuh bisa kasih sampai toleransi 4850. Salah nggak? Nggak salah. Di market nih nggak ada ilmu pasti. Semua tuh bisa terjadi. Jadi ya yang penting Bapak Ibu punya plannya seperti apa. Sebenarnya juga nggak masalah kalau mau cut loss. Kalau jebol 5.000 cut loss ya juga nggak masalah. Cari saham yang lain. Kalau cut lossnya kan nggak nyampe 2% tuh. Kalau di 5.000 di bawahnya tuh paling 1,5-2%. Udah. Kalau cut loss di bawah juga nggak masalah sebenarnya ya. Nggak pakai stop loss juga nggak masalah. Itu kembali ke time frame, style, trading masing-masing. Kalaupun beli harga sekarang cut loss di bawah 4.850 ya berarti di 4% kan rewardnya minimal sama dengan lebih kecil ya 3%, tapi tarik atas lah sama dengan. Lebih cenderung kemana kira-kira ASI itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu kan? Lebih cenderung sideways untuk mencoba naik lagi. Kalau menurut saya sih nggak jebol lah 4.970 itu. 5.000 tuh kemungkinan besar nggak jebol. Tapi offset sedikit mungkin 4980 ya. Tapi pelan-pelan naik. Targetnya mudah-mudahan sesuai gambaran. Agustus 9 hari perdagangan lagi uji 5.300. Mudah-mudahan ya kita lihat ASII. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, volume besar dan dia berhasil breakout 5.000 ya. Walaupun ekor panjang dari atas, mana ekornya nih? Ekor panjang dari atas ya. Tapi masih aman nggak? Masih harusnya. Belum lah saatnya downtrend lagi ya. Tapi ya itu batas toleransinya menurut saya 4.850 itu jangan jebol lah. Kalaupun misalnya 1-2 hari ke depan turun dulu. ASI itu. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.260 terkoreksi 0,87%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya auto akumulasi. Auto bagus, masih aman. Ya, di atas 2.200 aman. Ini confirm nggak breakout? Harusnya iya. Kecuali yang membuat Artori bisa turun tuh kecuali ISG juga downtrend lagi. Berapa ISG sekarang? Coba kita lihat dulu. Balik dulu ke ISG ya. Nah kalau ISG jebol 7.800, nah itu bisa. Cuman kalau mau saya auto bertahan lah. Ya, tetap aman. Ini tutup kita gambar ulang aja ya. Kalau menurut saya tetap 2.200 lah. Nggak bisa di... Gimana kalau saya cut loss-nya di bawah 2.160, di bawah 500-nya? Silahkan. Nggak salah juga ya. Kembali ke Bapak Ibu. Bingung kan? Kenapa? Karena melihat ada EMA 200. Coba ditutup. Nah, seperti ini nih. Jadi nggak bingung kan? Oh, kalau melihat support resisten ditarik garis, oh berarti resisten kuatnya 2.200 tuh ditembus dengan volume. Udah, di situ bisa. Tapi karena pasang satu indikator, waduh, gimana kalau mantul dari 2160? Dari 2.200 ke 2160 tuh kan cuma 20 poin. Berarti nggak nyampe 2% tuh. Ah, saya hot aja. Nah, bisa juga. Coba tambah EMA 20. Ah, EMA 20-nya bagus, cross ke bawah atas. Pas di persimpangan jalan. Wah, bisa jadi itu support kuat. Menurut dia. Bisa juga. Ya. Karena itu tadi nggak ada yang pasti. Pasti nggak dia mantul situ? Belum tentu. Bisa jadi tadi kan mantulnya di 2.200. Nah, itu kembali strategi Bapak Ibu. Makanya semakin banyak indikator yang Bapak Ibu pakai akan semakin membingungkan. Kenapa? Karena ada indikator yang berlawanan. Satu memberikan sinyal naik, satu memberikan sinyal jual atau turun. Itu saya sudah mengalami banyak. Makanya kalau ditanya kok simple aja nesanya, karena saya lebih memilih melihat chart. Tarik garisannya aja paling campur, paling dikombinasi dengan broker summary, dengan volume, dan pengalaman melihat candle. Pengalaman itu yang nggak bisa Bapak Ibu pelajari kalau nggak mengalami. Nah, teknik bisa. Tapi ya itu, seiring waktunya Bapak Ibu harus mengalami dulu biar lebih bagus. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk auto ya. Menurut saya sih 2.200 nggak jebol. Kalau mungkin besar, ini tutup aja ya. Itu untuk auto. Lanjut
IMAS yang ditutup di harga 1095 menguat 1,86%. Asing net sell. Kalau bukan resmi IMAS akumulasi tipis. IMAS bagus di atas 1000 ya. Udah aman gak? Aman harusnya. Ini simple aja. Aduh, dalam juga ya. Kemarin dikasih loh Bapak Ibu. Kalau mau beli di 1050 kan. Hari Kamis ngasih 1065. Hari apa tuh? Hari tanggal 12, hari Selasa dikasih di 1050. Nggak diambil ya, salah sendiri. Kalau takut nekat aja. Bukan 1050 ya, tapi 1060. Nekat, jangan takut. Yang penting tahu ya itu support, ya udah cut aja. Kalau jebol mungkin di 1035 udah. Sempat naik sampai 5% kan? Tuh, nih aja nggak sampai harga tertinggi 5% tuh kalau beli dari 1060. Bisa cuan bungkus atau masih hot ya floating profit 3%. Beli sekarang boleh nggak? Kan biasa seperti itu pertanyaan. Pas hijau baru nanya boleh. Boleh nih. Siap nggak cut loss 4%? Kalau siap ya beli. Targetnya kemana? Langsung tarik 1200 minimal. Tuh. 2 kali lipat ya. Karena pandangan saya 1200 arahnya 9 hari perdagangan. Karena ada big akumulasi. Ya jangan sampai balik arah. Pokoknya minggu ini nggak ada cerita dia balik arah di bawah 1050. Itu aja untuk IMAS. Lanjut IMJS yang ditutup di harga 294 menguat 8,8%. Asing net buy. Kalau di libur resmi IMJS akumulasi. IMJS sampai juga 300-nya duluan ya. Jadi kemana arahnya? Karena ada akumulasi gas lagi nih. Cuma nih resisten kuat ya. Saat ini supportnya bisa pakai berapa? Kalau saya gambar ulang. Pakai berapa? Ini kan ada resisten kuat yang dulu persimpangan jalannya. Berapa itu? 280. Nah, 300. Nah, kemungkinan besar kalaupun belum mampu tembus 300 sideways. Pokoknya jangan jebol 27. Berapa nih? 27 jangan 278 lah. Jangan jebol. Nah, selanjutnya kemana kira-kira arah? Langsung cari persimpangan selanjutnya itu. Dari 300 ke 330. Lumayan kan 10% lagi dari 300 tuh. Selanjutnya arah ya. IMJS. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Siap nggak Bapak Ibu cut loss kalau dijebol 278? Saya nggak siap stop loss, tapi saya siap menunggu sampai profit. Di mana kira-kira saya bisa presiden? Ya lihat aja dulu mana resisten kuat yang jadi support. Bisa presiden di mungkin 250. Habis itu di 220. Simple kan analisanya seperti itu. Ya sabar habis itu tunggu. Nah itu ya untuk IMJS. Cenderung kemana IMJS? Ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Volume ya lumayan. Tapi udah 4 minggu terus naik ya. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Bagaimana strateginya aja. Tapi menurut saya masih naik arah IMJS. Itu. Lanjut. MPMX yang ditutup di 960 terkoreksi 1,03%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MPMX didistribusi. MPMX sabar. Kalau MPMX sih kuncinya sabar aja lah. Fundamental bagus. Kalau mau beli MPMX nih nanti kita lihat di September aja. Kalau dia tembus 990.000 tuh baru perhatikan atau nawar di bawah 900. Ya. Atau beli cicil aja sekarang. Kalau penaset kalau nggak September, Oktober sih tembus EMA 200-nya nih. Tunggu waktu aja ya. Memang ada distribusi tapi nggak masalah. Kenapa? Karena nih dia sideways terus. Itu untuk MPMX ya. Sabar tunggu aja. Memang agak lambat. Lanjut GJTL yang ditutup di 1025 terkoreksi 1,44%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya GJTL didistribusi. GJTL aman. Kalau menurut saya sih masih sideways. Yang penting jangan jebol 1000. Udah GJTL. Time frame weekly-nya. Ekor panjang dari atas dan hijau tipis ya. Tapi nggak masalah seperti ini. Kuncinya jangan jebol 1000 aja. Tapi kalau ditanya menarik nggak? Boardnya trader mau beli nggak? Saat ini melihat kondisi candle Jumat Kamis nggak saya beli. Tapi lihat dulu lah 1-2 hari ke depan. Kalau tiba-tiba ada perlawanan di 1000 mungkin bisa aja spekulasi buy. Kita lihat kondisinya nanti. Saat ini kalau melihat end of day minggu kemarin masih wait and see. GJTL yang punya hot aja, yang sudah telanjur dipunya. Kalau mau pakai stop loss di bawah 1000
atau 980 toleransinya. Berarti 970 bisa pertimbangkan stop loss. Kayak gitu aja kalau berminat. Lanjut, Bird yang ditutup di harga 1855 terkoreksi 1,85%. Asing net buy. Kalau buka semuanya Bird di distribusi. Aduh, Bird jebol. Wait and see. Kalau Bird ya. Nih, kalau Bapak Ibu udah stop loss kan tipis aja tuh. Nanti buyback di bawah aja lah. Ayo, 1800 Kak. Biar spek buy. Ya, 1800 turun, buy. Jangan takut, kalau 1800 sih mantul pasti. Atau kalau lihat Senin, kalau Senin balik arah lagi, tembus lagi. Bukan Senin ya, Selasa. Saya keinget Senin terus nih. Ya, kalau ditembus 1900 minggu depan bagus juga. Swing low konfirmasi. Minggu ini siap-siap naik lagi 2000 arah. Yang penting minggu depan tembus 1900 dulu. Bird. Lanjut Cepin yang ditutup di 4440 terkoreksi 0,22%. Asing net sell. Kalau bekerjanya Cepin di distribusi. Cepin sabar-sabar dulu lah. Yang penting jangan jebol 4400 saja. Ya, tunggu-tunggu aja. Ya, atau lihat Selasa kalau dia hijau baru buy. Ya, hijau tipis saja 1-2% buy. Cepin. Ya, itu. Lanjut. Japa yang ditutup di 1550 menguat 0,97%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Japa akumulasi tipis. Japa mulai melawan. Kalau pandang saya Japa sih ada potensi rebound minggu depan, tapi rebound tipis dulu lah. Harapannya sih tipis saja. Kalau lebih tinggi ya bagus. Targetnya paling 1600, 1610. Ya, kenaikan minggu depan. Kita lihat gambarannya sih ada potensi teknik rebound untuk Japa. Ya karena kalau pandangan saya Japa itu akan sideways seminggu ke depan. Di range berapa supportnya? Supportnya 1500, resistannya 1600, 1620. Japa. Jadi lebih cenderung naik. Kalau koreksi siap tangkap di bawah. Ya. Lanjut. Main yang ditutup dengan 635 terkoreksi 3,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya main di akumulasi. Main belum dulu. Kalau mau nawar main di 600, 615 saja. Ini. Ya, nunggu di bawah aja. Main. Wait and see dulu. Belum menarik. Dan naik kan dari 620 dia naik sampai 665. 6% dia naik, wajar kalau ada profit taking. Tapi kalau dilihat dari broker smartnya masih ada akumulasi. Ya nawar. Kalau menurut saya tetap nawar aja 620 ke bawah kalau mau main. Ya, itu. Lanjut. SMGR yang ditutup dengan 2600 terkoreksi 1,88%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMGR akumulasi tipis. SMGR aman. Kalau menurut saya aman, jangan jebol berapa? 2570. Jadi koreksi 2% buang aja. Targetnya kalau jalan nih minimal ya, nggak usah muluk-muluk lagi. 2800 dulu aja. Ya, risk reward ya kayak gini bisa. Tapi menurut saya gini aja lah. Tuh, 3% cut loss rewardnya minimal 6%. 7% bahkan. Ya. Bahkan kalau dia kayak 200, risk rewardnya 1/4. Menarik. Kalau menurut saya SMGR minggu ini ya habis. Kalau dia rebound, aduh itu kecil kemungkinan kalau tiba-tiba habis rebound kena merah. Kalau rebound Selasa maksudnya akan serius rebound. Mudah-mudahan ya. SMGR. Lanjut INTP yang ditutup dengan 6475 terkoreksi 0,79%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya INTP akumulasi. INTP waduh, ada akumulasi sih bagus, cuman di pucuk agak beresiko nih. Ya kita lihatlah mampu gak tembus resisten. Kalau mampu tembus sih bisa digas nih. Ya, wait and see dulu. Kalau yang sudah kebeli ya hot aja. Yang belum kebeli menurut saya wait and see. Untuk INTP trennya masih bagus, masih ke atas masih. Kalaupun turun ya palingan sideways. Belum downtrend. EMA 200 ini akan jadi sandarannya 2-3 minggu ke depan. Kalau 2-3 minggu ke depan terus turun bukannya naik, tetap akan mantul dia dari EMA 200 nya ini sandarannya 5.900, 6.000 INTP. Yang terakhir SMBR yang ditutup terkoreksi 3,97% ke 290. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMBR di distribusi. SMBR aduh jelek ya. Wait and see lah. Supportnya 280 boleh nggak buy? Wait and see mending. Saya mau beli SMBR waktu itu tuh kalau tembus 310,
316 baru saya spek buy itu. Saya kan pernah cut loss waktu itu nih. Kalau Bapak Ibu ingat analisa saya waktu itu, saya bilang saya cut loss pas dia jebol dalam. Kenapa nggak cut loss di bawah? Karena ya saya punya mau pendek aja cut lossnya biar bisa muter uangnya. Jadi cut loss sekitar 3% ya saya bisa muter saham lain. Nah, ini saya minggu kemarin tuh mau beli kalau dia tembus 314 nih resistennya saya beli. Target saya 350, 360. Apa saya beli atas ya? Melihat konfirmasinya. Karena saya sudah sekali cut loss kan, makanya saya lebih baik memilih buy on breakout. Itu kalau saya lah ya. Jadi itu aja dulu untuk SMBR saat ini, wait and see. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.